Ya, ada yang mengejutkan pada real count KPU, yaitu suara PSI, partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, telah mengantongi 2.392.409 suara atau setara dengan 3,13%. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan hasil quick count PSI yang hanya meraih 2,65%. Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, ada juru bicara PSI, Dede Prayudi, ada dosen pemilu Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini, Mbak Titi, Mas Dede, dan juga Mas Burhan. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, suara PSI bertumbuh signifikan dalam 6 hari. Suara PSI bertambah 400.000, dalam 30 jam suaranya naik 104.000. Kalau misalnya memang suaranya ini bertahan atau bahkan meningkat dari 3,13%, ini artinya quick count-nya salah. Quick count-nya meleset begitu ya, Prof. Burhan ya. Anda termasuk orang yang heran tidak sih dengan pertambahan suara PSI yang signifikan ini? Begini Kevin ya, coba kita urai satu persatu. Sebenarnya kita belum bisa mengatakan quick count-nya salah. Karena data KPU juga masih berkembang ya, belum 100%. Itu pun baru data berdasarkan Sirekap KPU. Jadi nanti harus dikonfrontasi dengan penghitungan manual oleh KPU. Dan kalau didasarkan pada penghitungan Sirekap hari ini, sebenarnya selisihnya masih dalam margin of error antara prediksi quick count dengan hasil Sirekap KPU per hari ini ya, sekitar 65-66%. Yaitu PSI sekitar 3,13%, sementara rata-rata quick count itu 2,7-2,8 dengan margin of error antara 0,5 sampai di bawah 1%. Artinya belum ada perbedaan. Tetapi kalau misalnya ya PSI ujungnya lolos PT, baru terjadi perbedaan antara quick count dan KPU. Tetapi hari ini kan belum ada keputusan apakah ada apakah PSI pasti lolos atau tidak, kan kita perlu menunggu penghitungan manual KPU. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ada peningkatan suara secara signifikan buat PSI dan Gelora. Jadi bukan hanya PSI ya. Dalam beberapa hari terakhir, misalnya data yang tercatat di Sirekap KPU itu data masuk sekitar 64%-an, 64,5, PSI kurang lebih sekitar 2,55. Catatan saya begitu. Kemudian ketika data Sirekap menunjuk ke angka persentase 65 sampai 66%, itu PSI jadi 3,1. Sementara Gelora juga demikian. Nah, ada satu lagi partai sebenarnya yang suaranya itu sudah agak sedikit di atas batas atas yang diprediksi quick count, yaitu PKB. PKB itu hari ini sekitar 11,5 menurut Sirekap KPU. Nah, saya tidak tahu apakah mungkin data masuknya ngeblok dari Jawa Timur basis PKB, tetapi intinya suara PKB hari ini itu di atas rata-rata temuan quick count lembaga-lembaga yang mengadakan hitung cepat, yaitu kisaran 10,5-10,6. Cuma memang untuk PKB ini, itu dari awal dia udah dapat tinggi. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan seperti PSI atau Gelora. Karena untuk PSI dan Gelora itu awalnya kisaran sekitar, untuk PSI misalnya itu 2,55, stabil dari angka 1 sampai data masuk 1 sampai yang terakhir 64,5% masih sekitar itu. Baru belakangan ada kenaikan. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu wajar atau tidak wajar? Nah, saya sendiri tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa ada kecurangan di situ. Kita belum punya buktinya ya, yang cukup. Tetapi memang kalau data masuk sudah di atas 60%, dan sesuai dengan teori bilangan besar, the law of large numbers, biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Jadi perbedaannya itu jadi 0,0, 0, sekian gitu ya. Kalau misalnya data udah 65% kan besar sekali. Nah, tetapi apakah itu karena ada faktor kecurangan? Saya tidak tahu. Ya, saya nggak punya bukti untuk itu. Makanya cara untuk mempertegasnya, Kevin, itu formulir C1 yang dimiliki oleh lembaga quick count atau lembaga yang mengumpulkan tabulasi
berdasarkan C1 sebanyak-banyaknya seperti kawal pemilu, itu bandingkan saja sama data yang diupload ke dalam Sirekap KPU. Kalau misalnya, dan jangan hanya PSI, kan semua partai jangan sampai mengesankan seolah PSI yang tertuduh. Kan tadi ada banyak partai yang seperti PKB atau seperti partai lain yang mungkin mengalami semacam anomali. Nah, kita cek aja semuanya. Ada nggak perbedaan antara C1 yang dimiliki oleh lembaga survei, oleh kawal pemilu, dengan data yang diupload di KPU. Nah, itu lebih fair untuk mengatakan ada atau tidak anomali berdasarkan bukti keras macam itu. Oke, saya ke Mas Dede dulu. Mas Dede, kalau berdasarkan teori yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi, ini berarti ada yang tidak lazim begitu, tidak biasa kemudian dalam beberapa hari terakhir, ketika kemudian real count-nya sudah di atas 60%, lalu kemudian volatilitasnya itu tinggi begitu, PSI tahu-tahu melonjak gitu dalam beberapa hari. Bagaimana Mas Dede? Ya, pertama-tama saya ingin mengaturkan dulu rasa gembira saya ya, rasa gembira kami di PSI bahwa perolehan suara kami ini terus merangkak hari demi hari ya. Dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama begini, bahwa semenjak H+1 pemungutan suara, Ketua Umum kami yaitu Mas Kaisang Pangarep langsung menginstruksikan seluruh kader-kader kami untuk turun ke lapangan ya, ke kecamatan-kecamatan ya, ketika penghitungan suara ulang, penginputan data di tingkat kecamatan itu dilakukan, langsung saksi-saksi kami diberikan mandat ya untuk terus menjadi saksi di lapangan ya, memperhatikan dokumen yang disebut C1, kini disebut C plano tersebut ya, dan ikut aktif di dalam proses menghitung ulang suara ya, termasuk di dalamnya adalah proses menginput ya suara dari dokumen C plano tersebut ke dalam komputer gitu ya. Itu yang paling pertama, dan kami menemukan beberapa temuan ya. Temuan pertama misalnya ada di Jawa Tengah ya, Dapil Jawa Tengah 1, di situ tertulis di dalam batang lidi ya, bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh caleg kami Andi Budiman itu ada 10. Namun kemudian di penjumlahan total kanan bawah di situ ditulisnya 0 gitu ya. Bisa juga kemudian saya kasih contoh yang lain, yaitu ada di Banten ya, di Banten saat itu Isyana Bagus Oka, caleg kami ya Banten 1, itu batang lidinya ada 10, kemudian di penjumlahan akhir di situ tertulis cuma 5, dan di beberapa dapil lain termasuk dapil saya di DKI 1 banyak sekali temuan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami lakukan ya, dan itu hanya beberapa contoh di TPS atau di beberapa TPS saja ya. Dan kami sudah mengumpulkan hampir 100% dokumen C plano ya, untuk kami hitung kembali, yang kemudian kami cocokkan lagi. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah mengawal suara rakyat. Prinsipnya adalah tidak boleh ada satupun suara rakyat tidak terhitung atau disalahgunakan. Dan perbaikan-perbaikan ini kami patut syukuri ya, kami berterima kasih kepada Bawaslu, kami berterima kasih kepada KPU, karena proses penghitungan di kecamatan yang prosesnya seperti ini Mas ya. Tahap pertama itu adalah membuka kembali kotak suara. Tahap kedua adalah kemudian Mas Dede, jadi yang mau dikatakan itu bahwa suara-suara kemarin itu adalah kecurangan yang kemudian merugikan PSI begitu ya. Ini sekarang kemudian bertambah signifikan, itu wajar begitu atau gimana? Kecurangan. Saya tidak mengatakan itu kecurangan. Kalau memang kecurangan, seharusnya KPU dan Bawaslu itu proses penghitungan dan penginputan ulang itu harusnya dilakukan tertutup. Nah, itulah baru kecurangan. Nah, ini kan ketika proses penghitungan ulang dan penginputan data itu dilakukan, itu kan dilakukan secara terbuka, mengundang saksi-saksi, termasuk saksi dari partai lain. Dan ketika ada perubahan atau perbaikan, itu saksi dari partai lain menyaksikan dan ikut menandatangani berita acara. Nah, inilah dia yang terjadi. Itu yang pertama ya Mas ya. Lalu yang kedua, suara masuk itu kan baru 60%-an ya, dan kami menghitung ada sekitar 70 juta ya suara yang belum dihitung, dan suara masuk yang ke Sirekap ini kan tidak proporsional. Artinya ada dapil ya yang penghitungan suaranya itu sudah masuk ke Sirekap sebanyak 70 sekian persen. Lalu ada juga dapil ya, terutama DKI 2 ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Internasional, itu yang masuk baru sekitar 21%-an. Nah, inilah dia yang kemudian menyebabkan mungkin yang sudah dihitung itu adalah lumbung-lumbung suara partai tertentu, sementara lumbung suara partai yang lain itu belum mulai dihitung. Kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin sebelumnya ya, sebelum kami meroket beberapa hari yang lalu, lumbung-lumbung suara kami juga belum dihitung. Nah, ketika ini dihitung, maka terjadi kenaikan persentase. Kurang lebih sih seperti itu Mas. Tapi yang pasti kayak begini ya, kalau kita melihat quick count ya, sebenarnya yang paling jauh ya dari prediksi quick count itu bukan kami,
melainkan PKB. Dan juga Gelora ya yang paling meroket juga gitu. Nah ini kan yang kami herankan ini ya, kenapa kami yang menjadi sasaran tembak terus ini di sosmed di mana-mana. Sampai juga saya dan Prof Burhan juga sempat berinteraksi, Prof ya. Terima kasih. Oke, baik, saya langsung ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau tanggapan Anda bagaimana nih? Ini ada keanehan, tidak sesuai dengan teori statistik begitu ya, tidak lazim begitu. Tapi menurut Mbak Titi bagaimana? Ya, pertama saya bukan pakar statistik ya, jadi saya hanya bicara dari aspek pemilunya saja. Real count yang dilakukan oleh KPU ini berdasarkan kemampuan input C-hasil terhadap Sirekap. Jadi semakin banyak C-hasil yang diinput di Sirekap, maka semakin banyak pula suara yang bisa dikonversi menjadi angka di dalam tampilan Sirekap. Tadi betul yang disampaikan, ragam setiap wilayah berbasis provinsi itu berbeda-beda. Antara Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk juga Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, fluktuasinya beragam. Sebagai contoh misalnya, kalau untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu angka masuk Sirekap sudah lebih dari 70%. Tapi untuk Sumatera Utara angkanya itu bahkan belum 50%. Jadi ada 5 provinsi dengan pemilih atau kemudian angka DPT terbesar di Indonesia, berfokus di Pulau Jawa dan ditambah lagi Sumatera Utara. Nah itu ragamnya ada yang sudah lebih dari 70%, ada yang bahkan kurang dari 50%. Tentu ini bukan quick count yang menggunakan sampel ya, tetapi ini berdasarkan input C-hasil. Jadi memang dari 823.236 TPS, dia akan bergantung penuh kemampuan input C-hasil. Jadi memang kita harus menunggu sampai kemudian seluruh 823.236 TPS itu datanya masuk. Nah, kalau saya lihat dari persentase tadi, yang masuk lebih dari 70% itu kebanyakan dari Jawa begitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu provinsi lain memang rata-rata 60%. Tapi juga banyak provinsi yang belum dari 60%, termasuk Sumatera Utara yang merupakan jumlah populasi besar. Nah, jadi ini memang kita harus menunggu, saya tidak mengerti soal angka statistik dan lain sebagainya, tetapi setiap partai itu bisa mengkonfirmasi. Karena saya tahu sejumlah partai itu punya rekap internal berbasis salinan C-hasil yang mereka miliki, termasuk juga Bawaslu, termasuk gerakan masyarakat sipil seperti jagapemilu.com, Jaga Suara 2024, kawalpemilu.org. Tetapi yang paling bisa mengkomparasi tentu adalah partai politik yang punya salinan C-hasil. Dan saya paham mereka juga punya hitung internal. Jadi begitu yang bisa mengkomparasi, karena yang berbasis rekap ini adalah hasil TPS keseluruhan TPS. Mbak Titi, tidak pakai sampel dan bergantung penuh pada angka masuk. Ya, Mbak Titi, ini data kemudian yang masuk yang menunjukkan adanya perolehan suara signifikan PSI itu ratusan ribu, 400 ribu dalam 6 hari terakhir itu apakah artinya sudah melalui proses verifikasi dari setiap parpol itu artinya? Ya, ini kan makanya harus dicek. Sirekap itu kan dia menerjemahkan C-hasil lalu dikonversi menjadi angka. Dan proses yang betul-betul sahih itu adalah proses di kecamatan dan kabupaten kota. Karena kalau ditemukan, misalnya Jaga Suara 2024 masih menemukan kesalahan konversi gambar menjadi angka di dalam aplikasi Sirekap. Nah, oleh karena itu ketika misalnya ada indikasi atau kemudian ada pelompatan data-data yang besar, partai politik harus mengawal proses yang berlangsung di kecamatan, di kabupaten kota yang sekarang prosesnya belum selesai. Hanya berupa puluhan kabupaten kota saja yang sudah selesai. Di kecamatan itu yang harus dicermati adalah bukan hanya berapa perolehan suara total partai, tetapi juga memastikan perolehan suara total partai itu konsisten antara rekap di rekap di kecamatan itu pertama penjumlahannya itu berbasis desa kelurahan dulu, baru kemudian total di kecamatan. Itu harus diperiksa oleh semua partai, termasuk memastikan suara sah dan suara tidak sah itu dihitung dengan tepat. Tidak ada kemudian pergeseran suara tidak sah menjadi suara sah atau suara tidak sah menjadi suara partai tertentu. Nah, itu yang tidak boleh, karena terjadi pergeseran itu biasanya ketika saksi tidak ada di kecamatan, saksi partai hanya fokus pada suara partainya, lalu partai-partai yang tidak punya saksi itu memungkinkan suaranya untuk bergeser, bertambah, berkurang, atau kemudian yaitu tadi kalau bahasanya adalah dijual belikan di tingkat kecamatan. Dan itu yang harus diantisipasi oleh saksi partai dan terutama pengawas pemilu ya. Karena pengawas pemilu itu kan pengawasnya negara, pengawasnya publik.
mereka yang harus kemudian juga memastikan tidak ada pergeseran perkurangan pertambahan suara di tingkat kecamatan. Oke, baik, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kenaikan suara PSI ini berbanding terbalik dengan suaranya P3. Ada hubungannya tidak kalau kemarin P3 sempat tembus 4%, tapi sekarang kembali lagi di bawah 3,97 sekian begitu. Sedangkan PSI naik, ini ada hubungannya tidak menurut Anda? Mas Burhan, mohon maaf suaranya masih di mute, tampaknya boleh di-unmute dulu. Sudah terdengar suara saya? Halo? Oke, boleh. Sudah silakan Mas Burhan. Sebenarnya naik turunnya suara itu biasa. 100%. Yang adalah apakah naik turunnya suara tadi itu di luar dari distribusi normal atau tidak. Nah, kalau misalnya terlalu tajam, sementara data masuk itu kisaran berapa TPS kan tadi Mbak Titi kan udah menyampaikan tuh tidak langsung semua TPS. Ya. Tetapi kan ini saya dapat info dari kawan nih ya, Mas Ujab, kebetulan beliau dari London School of Economics dari London ya. Dia menghitung data tanggal 1 Maret ya, dari 110 TPS yang masuk ke Sirekap. Itu 2 jam itu ada tambahan suara buat PSI sekitar 19.000. Kemudian buat Gelora 15.000. Yang lain-lain kecil-kecil. Pertanyaannya, ini secara statistika itu wajar nggak ada kenaikan sangat tajam hanya dari 110 TPS yang masuk? Ya. Nah, saya setuju. Titik tadi kita harus cek dulu. Ini PSI saja. Dan kalau misalnya iya, wilayah mana itu perlu dicek. Tapi tidak lantas mengatakan kenaikan suara PSI dan Gelora itu dengan mengurangi suara P3. Nggak bisa seperti itu. Karena memang naik kan landai ya. Sementara kenaikan suara PSI dan Gelora itu tinggi sekali, eksponensial kalau bahasa statistikanya dalam waktu beberapa hari terakhir. Nah, pertanyaannya kenaikan itu kalau betul ada 19.000 dari 110 TPS, sementara per TPS itu maksimal 100 pemilih, berarti per TPS dapat berapa itu PSI dan Gelora? Nah, ini kan perlu pendalaman lebih jauh. Nah, ya. Mas Burhan, seberapa besar kemudian kita bisa meyakini bahwa hasil real count itu memang tergambar dari hasil formulir C hasil begitu? Nah, makanya meskipun quick count itu punya kelemahan karena pakai sampling, tapi kita kan percaya kalau misalnya proses sampling itu kan secara benar sesuai dengan prinsip randomness ya. Yang kedua adalah representativeness. Kemudian yang ketiga proven, karena quick count itu 2000 pertama kali saya terlibat, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal, dan sejauh ini tidak pernah ada deviasi antara quick count sama hasil akhir penghitungan manual KPU. Nah, per hari ini belum dapat hasil akhirnya, tetapi dapat gambaran sementara dari Sirekap KPU. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Kan bisa melihat mereka yang melakukan quick count, C1-nya pasti punya dokumentasinya, bandingkan dengan C1 di TPS yang sama, di desa yang sama, kecamatan yang sama, dengan yang dimiliki oleh KPU. Nah, kalau misalnya hasilnya sama, dan ternyata memang betul ada kenaikan suara tajam buat PSI, itu membantu juga buat PSI untuk membersihkan isu-isu. Ya. Tidak, jangan buru-buru. Jangan-jangan memang ada kesalahan teknis. Ya. Bung Adi Armando sendiri kan pernah ngomong tuh ya, dia caleg ada kenaikan tajam buat namanya, kemudian dia. Jadi hal-hal semacam ini kita harus jernihkan. Dan menurut saya ini membantu juga KPU meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan membantu buat semua partai. Memang untuk PSI ini Bung Dede ya. Saya langsung ke nanya soal
Oke, saya ke Mas Dede ya, Mas Burhan ya. Mas Dede, kalau kita perhatikan di media sosial itu ada narasi yang berkembang, kemudian bahwa ini jangan-jangan ada kecurangan, jangan-jangan ada jual beli suara, kemudian ini ditujukan menguntungkan PSI begitu. Ini tanggapannya bagaimana, Mas Dede? Ya, begini ya, sewaktu Sirekap itu baru mulai, Sirekap itu menggunakan artificial intelligence untuk kemudian dia membaca hasil penghitungan akhir, yang dimana itu adalah angka yang di bawah pojok kanan penjumlahan akhir gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu kemudian hitung ulang manual dilakukan di kecamatan-kecamatan. Nah, ketika penghitungan ulang manual ini terjadi ya, kemudian ditemukan temuan-temuan di mana ada kesalahan hitung di tingkat TPS yang dimana ketika terjadi perselisihan angka, ini saya ingat betul karena saya turun ke kecamatan langsung di seluruh wilayah di Jakarta Timur ya. Ketika itu terjadi, yang dilakukan itu apa? Mereka membuka kembali itu yang namanya surat suara. Nah, kemudian saya tanyakan ke PPS ya, kalau memang Sirekap itu sudah menggunakan artificial intelligence ya, yang kemudian datanya diupload dan dipertontonkan, tapi kemudian banyak masalah karena AI-nya itu kan kemudian banyak salah membaca tulisan tangan ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan dengan penginputan data manual ini kalau Sirekapnya sudah masuk dengan data intelligence? Nah, yang dilakukan adalah mereka mengoreksi ya data Sirekap yang dianggap keliru apabila ada selisih ya antara Sirekap yang dengan AI dan kemudian proses penghitungan manual ini sudah final. Lalu yang di Sirekapnya ini yang dikoreksi, yang AI ini yang dikoreksi dan angka yang dari penghitungan manual inilah yang kemudian menjadi rujukan. Tapi begini, ini kan penghitungan masih berlangsung ya. Yeah. Artinya belum semua data Sirekap ini juga masuk. Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa ada yang 73%, ada yang 21%, dan apabila terjadi lonjakan-lonjakan, ini dikarenakan memang proses penghitungan Sirekap ini yang menggunakan metode manual ini dia tidak bersifat random atau proporsional ya, atau dengan sampling. Dia adalah real count, yang dimana real count ini input datanya itu tidak tidak proporsional dengan jumlah penduduk di daerah tertentu atau kemudian dibobotkan dan lain-lain gitu. Iya, Mas Dede, tapi dasar keyakinan dari PSI kemudian bisa menembus 4% itu dari mana? Apakah kemudian memiliki jumlah saksi yang memadai di 800 ribuan TPS begitu ketika terjadi pencoblosan atau bagaimana? Justru itu. Jadi ini ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan. Poin pertama adalah bulan Februari, sesaat sebelum pemungutan suara dimulai atau dilakukan ya, yaitu atau sebelum masa tenang ya, kami menangkap bahwa ada sebuah survei dari sebuah litbang, sebuah media terkemuka gitu ya, yang kami mendapat bocorannya di sana elektabilitas kami itu sudah tembus 4%. Yang kemudian kami bertanya-tanya, kenapa survei litbang tersebut tidak dipublikasikan? Saya pikir masyarakat atau publik berhak tahu juga ini kenapa. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa kami sudah tembus 4%, yaitu misalnya SPIN, ada JRC dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, survei internal kami itu mengatakan bahwa kami sudah di 4,5%. Itu kurang lebih ya. Nah, kemudian kita masuki ke pemungutan suara. Quick count berlangsung ya. Ketika quick count berlangsung, kami ingat betul ya, di hari pertama itu kita ada di kisaran 2,7 sampai 2,95, bahkan ada yang 3. Dan kami tahu betul ya bahwa quick count itu memiliki margin of error up to 1%. Dan saya juga pernah ngobrol ya dengan seseorang ya, yaitu dia salah satu pelaku lembaga survei yang juga melakukan quick count. Di kondisi-kondisi tertentu itu bisa 1, sekian. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau misalnya quick count yang raihan sekian, yang pada saat itu masih berjalan, kemudian ditambah margin of error, kemudian ditambah temuan-temuan kami di lapangan, adanya penggembosan baik itu human error yang disengaja ataupun tidak, kami tidak mengarah ke sana. Tentu kami masih sangat optimis 4%. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, pada pengalaman dan prakteknya dalam proses penghitungan berjenjang ini, apakah kemudian bisa mendeteksi mengenai adanya dugaan-dugaan kecurangan, jual beli suara, lalu kemudian penggelembungan suara? Bisa tidak itu kemudian terdeteksi begitu menurut pengalamannya? Ya, keberadaan Sirekap ini lagi-lagi kan kita sebagai publik lebih banyak terfokus pada angka-angka yang ditampilkan pada tampilan muka Sirekap. Jadi tidak banyak yang kemudian punya kemampuan mengunduh
semua C hasil dan kemudian melakukan rekapitulasi manual. Jadi sekarang misalnya untuk P3, saran saya adalah unduh semua C hasil yang diupload di Sirekap, lakukan rekapitulasi internal partai. Di sana akan terlihat. Nah, pola-pola selama ini ketika 2019 misalnya, ada tanda kutip perilaku ketika ada ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah, atau kemudian konfigurasi angka saat rekapitulasi, lalu suara yang kemudian masih merah tidak balance itu dimasukkan dalam suara tidak sah, atau sebaliknya dilakukan redistribusi. Nah, itu harus dikawal. Jadi memang mau tidak mau karena publik terbatas di dalam mengakses proses rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten kota, maka kerja sanksi dan petugas pengawas Bawaslu, baik Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kabupaten kota, yang bisa diandalkan. Karena dalam situasi hari ini, kita kalau publik misalnya mengakses rekap di kecamatan atau di kabupaten kota, tidak banyak yang punya kapasitas itu. Nah, sebaiknya lagi-lagi ya, partai politik unduh semua C hasil yang ada di Sirekap, bandingkan dengan salinan C hasil yang mereka punya, hati-hati dengan suara tidak sah, hati-hati dengan sisa surat suara, dan hati-hati dengan pergerakan suara dari partai-partai yang diproyeksi tidak lolos ambang batas parlemen. Karena biasanya ditemukan pergerakan di sana. Jadi itu yang memang bisa kita lakukan karena lagi-lagi kita tidak punya banyak kemampuan sebagai publik untuk hadir di setiap proses atau ruang rekapitulasi, baik di kecamatan ataupun di kabupaten kota. Tapi si rekap ini bisa dimanfaatkan untuk penyeimbang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Oke, baik, kita akan awasi bersama dan kita update terus ya mengenai proses penghitungan suara real count ini setiap parpol. Apakah akan ada kejutan berikutnya? Kita akan nantikan bersama. Terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Mbak Titi dan Mas Dede telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.